اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Anakku sayang, sucikan hatimu, suci hati kan selalu bersyukur. Anakku sayang, sucikan hatimu, suci hati kan selalu ikhlas. Anakku sayang, sucikan hatimu, suci hati kan hamba yang takwa. Anak-anakku sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa nikmat karunia-Nya Dia berikan kepada kita, bekal kita dunia dan akhirat. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Anak-anakku sayang, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang lalu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Anak-anakku sayang, pada hari ini kita mempelajari tentang zakat mal. Lihat halaman 69. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Anak-anakku sayang, adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berhak mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua merdeka, tidak hamba sahaya. Yang ketiga harta miliknya sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Anak-anakku sayang, adapun harta yang wajib dizakatkan itu, pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan.
yang keempat hasil pertanian, dan yang kelima harta temuan atau disebut dengan records. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram. Ada juga yang berpendapat 85 gram, tapi mayoritas berpendapat nisab emas itu 93,6 gram. Sementara nisab perak 624 gram. Kadar zakat keduanya yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Anak-anakku sayang, kemudian harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya senilai dengan emas di 93,6 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Anak-anakku sayang, kemudian zakat peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya adalah bila jenisnya kambing atau domba, nisabnya berjumlah 40 sampai 120, maka yang dizakatkan adalah 1 ekor berusia 2 tahun. Bila kambing atau dombanya berjumlah 121 mencapai 200, maka sebagai zakatnya adalah 2 ekor umur 2 tahun. Bila kambing atau dombanya mencapai 201 ekor sampai 300, maka sebagai zakatnya 3 ekor yang berumur 2 tahun. Setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Itulah kambing atau domba. Kemudian sapi atau kerbau. Bila memiliki sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor, maka sebagai zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Bila 40 ekor sampai mencapai 59, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Bila sapi atau kerbau mencapai 60 ekor sampai 69, maka zakatnya 2 ekor umur 1 tahun. Bila mencapai 70 sampai 79 ekor, maka zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Atau kalau sapi atau kerbaunya mencapai 80 sampai 89 ekor, maka sebagai zakatnya 3 ekor umur 1 tahun. Setiap tambahan 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Anak-anakku sayang, kemudian unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Kemudian selanjutnya, tentang pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain sebagainya.
Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, bukan setiap tahun tapi setiap panen. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya bila mencapai 750 kg atau 5 wasak, maka kadar zakatnya 10%. Apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Kemudian 5% dikeluarkan apabila ada biaya untuk pengairan. Itu dia. Kalau tidak ada biaya yang dikeluarkan maka wajib dizakatkan 10%. Tapi kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk pengairan maka zakatnya 5%. Anak-anakku sayang. Kemudian yang terakhir, zakat harta temuan, rikas. Harta rikas ini adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif Indonesia. Anak-anakku sayang, itulah hal-hal yang wajib dizakatkan. Kemudian orang yang wajib menerima zakat itu ada 8. Sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua miskin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga amil. Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagian. Kemudian yang keempat mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'allaf ini untuk memantapkan hatinya. Yang berikut adalah riqab. Riqab ini adalah pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Berikutnya yang wajib menerima adalah gharim. Gharim ini artinya orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Berikutnya sabilillah. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Anak-anakku sayang, maka dengan demikian pertemuan kita kali ini tentang masalah zakat mal. Mudah-mudahan anak-anakku sayang dapat memahaminya. Maka dengan demikian perlu dicatat sebagai tugasmu. Tuliskan macam-macam zakat mal yang harus dizakatkan. Kemudian yang kedua, tuliskan kadar zakat berbentuk emas berapa nisabnya dan berapa yang harus dikeluarkan. Demikian juga dengan beberapa
beberapa harta yang dimiliki yang wajib dizakatkan, dan tuliskan seperti binatang ternak, berapa ekor yang harus dimiliki kambing atau domba, dan berapa pula sebagai zakat yang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan tentang zakat mal ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ankum minkum ma'assalama, wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.